welcome back to my channel. Ini kita ngapain rambut. Sorry kalau ada berisik, tetangga lagi kayaknya lagi ada yang bangun deh. Jadi ini rambut aku sudah mulai menguning. Kalau yang ikutin Instagram aku, bulan Maret aku bleaching. Di video sebelumnya udah ada itu dimana aku bleaching terus aku ngetone jadi ash blue, terus habis itu seminggu kemudian aku keramas pakai silver blue dan silver shampoo. Mulai sedikit luntur warnanya, terus habis itu sekitar bulan April menuju Mei atau sebaiknya gue lupa, kayaknya April sih, itu aku habis retouch color, nggak di bleach lagi, jadi warna agak hijau-hijau like this. Kondisi rambut aku sekarang setelah jadi sekitar sebulanan after I retouch my color, itu warnanya udah luntur lagi, dan ini coklatnya nggak yang kuning orange gimana gitu sih, karena aku masih pakai silver hair shampoo walaupun nggak rajin pakai yang silver hair conditionernya. Cuman ya kalau pakai kamera belakang kalian bisa lihat itu agak tetap ada brassiness-nya, jadi di bagian-bagian belakangnya itu tuh tetap ada brassiness-nya karena emang kan aku nggak full bleach, cuman balayage doang. Nah terus kali ini karena udah menurun warnanya, jadi punya kali ini yang habis retouch kemarin itu gradasi warnanya itu lebih halus daripada yang sebelumnya gitu. Kalau yang sebelumnya tuh kayak yang tetap patah banget gitu di antara gradasi yang bekas gradasi yang rambut di bleach sama yang enggak, kan emang di balayage kan nggak semuanya di bleach, hanya bagian-bagian tertentu aja gitu deh. Jadi ini aku mau retouch lagi, tapi karena retouch di salon itu lumayan lama lumayan mahal, bukan main sih, mahal itu, dan budgetnya lagi nggak ada, dan juga kayaknya kok sayang kalau 2 bulan sekali mesti ke salon buat retouch rambut doang. Jadi kayaknya sekarang aku mau meretouch sendiri. Yes, jadi aku mau retouch rambut sendiri nih. Nah ceritanya, cuman tadinya kan cuma masukin warna doang, tapi karena aku pengen nyobain si cat rambut Blackpink ini. Udah mirip belum? Gak ada mirip-miripnya ya. Yalah, ini Jennie, ini Lisa, they are Blackpink, they all famous and so pretty. So sebelum aku masukin dua color ini, yang dimana aku galau, dia ash juga sih. Aku udah lihat review-reviewnya beberapa. Itu kalau yang dusty ash, kalau di rambut bleachingan itu hasilnya dia akan agak bluish gray silver ash. Terus kalau yang cool ash itu emang awalnya sedikit lebih dark ash, tapi setelah beberapa kali keramas dia akan menjadi agak lebih ke grayish ash gitu. Emang sekarang aku moodnya lagi ke bluish grayish ash blue gitu-gitulah ya. Jadi emang nggak pengen yang warna-warna warm tone, lagi emang pengen yang cool tone, karena ini kan kalau udah mulai luntur jadi kelihatannya coklat banget gitu, dan di kantor udah diledekin mulu, aduh bule-bule dari mana nih, bule dari Hongkong. Terus tapi emang kalau mau dapat warna yang ash itu emang harus di bleach dulu. Remember, kalau mau dapat warna rambut ash, you have to bleach your hair. Totally ini rambut aku masih terbilang better karena split ends masih tetap nggak ada. Walaupun emang dasar batang-batang rambut aku itu cenderung tebel-tebel. And by the way, ini aku belum keramas berapa hari, lupa. Emang aku orangnya jarang keramas sih, karena kalau keramas setiap hari karena rambut aku tebel dan banyak, dan helaiannya tuh nggak tipis-tipis, jadi nggak keramas seminggu pun masih nggak yang lepek-lepek banget gitu. Tolong jangan ditiru, tapi but that's me gitu. Belum yang gatel banget gitu. Kecuali yang udah biasanya tuh di atas 4 hari itu mulai bener-bener gatel banget gitu dan harus dikeramasin. Sekarang sebelum aku mau masukin warna, kayaknya aku mau nambahin bleachingan aku gitu. Jadi aku
mau nge-level up dulu, masih kurang terang menurut aku kalau mau masukin warna yang silver ash gitu. So I try this, still on the Blackpink era, Blackpink series. This is the Hello Bubble with the primer. Di sini gambarnya si Jisoo. Oh no! Salah ngomong, Rose maksudnya. Ini udah dari lama banget aku pengen nyobain si series Blackpink ini. Why? Because it's cute, just that. It's cute, dan aku lihat di review-review orang itu juga mereka hasilnya tuh halus, tidak kasar, ada conditionernya dan sebagainya gitu. This is the inside of this box. It has the pump. Aduh, sorry. Ini kalau nggak salah itu adalah developernya. Terus it has this number 3. Ini kayak semacam campuran, I don't know what is it. Terus ini yang nomor 1, ini adalah colorannya gitu. Nah, ini semua tertulis dalam bahasa Hangul ya. Jadi ini ada the 3 part, the main of the part. Jadi nomor 1 ini nanti dimasukin ke nomor 2, terus yang nomor 3 juga dimasukin ke nomor 2, ntar dijadiin 1, and then just diganti tutupnya, terus and then shake it on. Di dalam boxnya itu juga dapat apa namanya 3 salon pack serum, jadi ini semacam conditioner. Terus ini juga udah dapat instruction, manual instructionnya. Terus ini apa namanya, plastik. Yes, plastik buat apa? Plastik buat jadi jubah, nanti gue tunjukin. Oke. Terus juga dapat sarung tangan kalau nggak salah. Yes, this is the sarung tangannya. Kok ternyata tipis sekali guys sarung tangannya. I think sarung tangannya gede. Oke, let's be started. Oke, ini aku udah pakai jubahnya. Terus cincin udah aku copot, kalung udah copot, tapi anting enggak. Ya, ini jubahnya. Dan sekarang let we start it. Oh ya, tapi sebelumnya aku mau nge-section rambut aku dulu. Jadi aku mau nge-section jadi 4 bagian. Ini pertama kalinya aku nge-bleaching rambut, tapi sendiri gitu. Biasanya aku kalau bleaching rambut pasti ini sih di salon sih. Oke, jadi ini aku bagi 3 gini. Maksudnya tadinya bagi 4 sih, karena ini kan kanan kiri terus atas. Nah, tapi ini kenapa nggak rata ya, gitulah ya kalau namanya bleaching sendiri, apa kalau namanya itu di rumah sendiri kayaknya nggak rata. Oke, ini udah cukup rata. Nah, ini aku mau masukin ke 3 komponen ini. Pertama kita gunting dulu, kita buka dulu dia. Pertama kita buka dulu wadahnya dulu, karena dia yang ada di wadah. Ini isinya ya developer biasa gitu sih. Terus colorannya. Ini gua kalau tumpah. I have an idea. The box kita taruh kotoran di sini. Ya. Terus yang yang nomor 3. Kental sih itunya, jadi kayak minyak gitu kayaknya ya. Oke. So, semuanya udah tercampur di sini, nggak kelihatan warnanya karena emang ini cuman putih doang gitu. Lalu kita langsung pakai tutup ini, and then we shake it around like this. Jangan di shake yang hard, tapi shake-nya begini aja. Oke. Setelah kita kocok-kocok, ini aku udah pakai sarung tangan. Ini kita kocoknya gini aja ya. Jujur, ini aku takut tumpah-tumpah ke bawah karena ini aku di atas kasur, because gue lagi males. Aku lagi males ngelipet kasur ke atas gitu.
Ini juga pas lagi sore-sore abis WFH. I think sudah cukup, nunggu udah rata, jadi emang harus nge-shake gini aja. So let's get to this. Oke, kita mulai di bagian dalam dulu. Apakah warnanya akan lifted atau ya udah segitu aja, karena kan ini emang bagian belakangnya agak, bagian atasnya masih agak hitam ya. So let's do this. Aduh, mungkin the foam is gonna be like this. Terus ini aku mau dari bagian tengah dulu. The smell is good. Yeah, I like it. The smell is good. Bagian tengah dulu, terus dari bagian paling bawah. Aku sih ngeliat dia kalau yang pakai kalau di reviewnya, kalau di rambut-rambut yang masih agak gelap begini itu tidak terlalu nge-lift up. Emang dia ya, karena emang dia sepertinya ya, setahu aku memang karena dia tidak yang terlalu keras bahannya, itu dia nggak, dia nggak yang nge-lift up banget gitu. I don't know, just let me see. Ini aku apply berkali-kali karena jujur ini rambutku lagi pendek, lagi nggak terlalu panjang, dan ini sepertinya isinya banyak sekali. Misalnya udah agak rata ya, ini aku sisirin biar lebih merata, walaupun agak susah buat nyisir karena basah dan juga susah. Terus untuk rambut yang selanjutnya section lagi udah gila-gila aja. Kalau aku emang sukanya per section gitu, supaya biar lebih merata aja gitu. Okay, maybe I will do this off camera, okay? Karena kalau masih on cam gini, saya jadi tidak fokus. Jadi I think let's be off the camera first, and then I will be right back. Okay, wonderful. Sekali lagi. Yap. Ini udah hampir semua, udah mau dikit sih, udah tinggal dikit. Ini udah semua kena. Sekarang aku sedang memperjuangkan penghabisan si Yellow Bubble Primer ini. Jadi kalau kesan pertamanya sih karena ini emang primer, yang atau kalau yang satunya yang coloringnya gimana. Cuman yang jelas ini karena ini primer bleach, jadi ya emang masih lengket-lengket gitu sih, dan waktu kalau mau disisir gitu juga susah. Cuman dia nggak sebau atau dia nggak semenyengat bleachingan pada umumnya. Karena kan aku juga udah pernah beberapa kali bleaching di salon tuh ya, itu pasti bau gitu bleachingannya. Nah ini tuh enggak, ini tuh malah wangi. Gimana tuh? Cuman yang nggak tahu ya apakah dia bisa ngangkat apa enggak. Cuman kalau dari yang dan satu hal, dia juga nggak perih. Walaupun ini dikosok-kosok ke kulit kepala gini, dia nggak terlalu perih sih. Bukan nggak terlalu, emang nggak perih. Cuman emang jadi gatal aja sih gitu. Jadi abis ini aku kayaknya terus pakai sampo. Cuman sengangkat apa kurang tahu, kita lihat aja nanti. Aku masih menghabiskan
masih dalam proses penghabisan. Tapi sih kalau dari review yang aku tonton, yang aku lihat, kalau yang si primer ini dia kalau di rambut yang masih gelap itu paling level upnya cuman yang jadi kayak dark brown atau red brownish gitu sih. Kalau yang udah nge-bleach malah justru nggak terlalu nge-lift up. Kalau orang-orang sih aku ngeliat pada di ke atasin gini gitu, tapi aku ada yang lihat di siapa ada youtuber Korea gitu, dia juga salah satu pengguna Miss NC, bukan youtuber sih karena nggak ada di YouTube-nya, cuma ada di Never TV gitu, nggak ada di YouTube, cuma ada di Never TV gitu. Dia saraninnya jangan ditekuk ke atas, jadi udah biarin digerai aja gini, mungkin karena biar nggak ada terjadi lipatan gitu loh ya di antara rambut. Kenapa gue berani ini di kasur? Karena ini primer, dia tidak berwarna yang gelap, jadi istilahnya dia nggak berwarna. Gue yang bodoh amat. Cuman emang kalau lagi males ini oke sih, gampang banget pakainya. Cuman kalau rambutnya pendek, wah, produknya akan sangat sayang sekali karena ini satu ginian banyak banget coy, karena aja nggak habis-habis. Jadi sekarang kita fokusnya di atas, nah di bawah udah lumayan. Oke, di itunya sih at least 30 menit kalau mau menghasilkan hasil yang terang. But kalau aku biasanya karena ini rambut yang hitam masih banyak, jadi kayaknya I will leave it another 40 minutes maybe ya. Sekarang aku mau beres, mau mungkin sekalian mandi, beres-beres ya gitu deh pokoknya. Oke, so see you. Aku mau update sekitar 15-20 menit udah didiamin. Ini yang rasanya itu yang kena kulit kepala itu awalnya rasanya gatel, tapi lama-lama jadi agak sedikit perih gitu, pengen tak garuk rasanya, tapi lebih ke cenderung gatel sih, nggak yang perih gitu. Temperatur dari kulit kepala, temperatur dari si rambut itu dia menghangat gitu, jadi karena memang namanya bleaching ya, that's why aku nggak pernah nge-bleaching sendiri di rumah. Jadi ini aku coba memberanikan diri untuk bleaching sendiri. Aku pernah ada yang dulu bleaching pakai si Samantha, dan itu cuman sedikit doang karena waktu itu rambutku panjang banget dan aku nyoba cuma satu box gitu, dan itu hasilnya cuma sedikit doang gitu, dan terus akhirnya cuma ngeblok on the one side gitu. Jadinya ya udah, kalau kalian follower aku udah lama di Instagram kalian tahu pasti mana yang aku maksud gitu. So kayaknya itu aja dulu. Nanti setelah aku cuci nanti aku update lagi, oke? Bye bye. Yes, I'm so excited. Ini udah gelap, aku habis skincarean, habis mandi, habis bilas sekalian. Are you ready guys? Tadi sih habis bilas, terus aku keramasin pakai silver hair shampoo. Terus aku nggak pakai conditionernya, cuman karena tadi yang aku rasain setelah habis didiemin itu kulit kepala jadi agak gatel dan agak gatel sama perih pedes gitu. Terus akhirnya aku ademin pakai hair spa L'Oreal hair spa yang detox yang biasa aku pakai itu. Baru itu cuma di bagian area kulit kepala doang, jadi bagian akar rambut lah gitu intinya. Terus bagian tengah ke bagian batang rambutnya itu aku pakaiin si Miss Sen yang 3 minute itu tadi, 3 minute repair, I don't know, itu kayaknya semacam hair mask sih. Hasilnya itu sangat it beyond my expectation sih. Jadi gimana ya, bukan lebay tapi emang
kok aku jadi suka gitu loh, padahal belum dimasukin warna. Cuman ya nggak tahu sih menurut kalian kayak gimana. Oh ya, tadi pas bilas pertama sebelum aku keramasin itu halus banget. Jadi habis di color tadi, setelah didiemin itu kulit apa, bukan kulit, batang rambutnya itu nggak yang kasar kayak habis di bleach aku kemarin di salon itu gitu loh. Itu jadi lebih halus. Mungkin ada formula-formula tertentu yang ngebuat batang rambut itu jadi halus kali ya. So I cannot wait. Ini dia my hair. Yang bagian nggak habis kena bleach ini nggak terlalu naik tonnya atau ton warnanya, cuman yang bagian bawah ini yang kena bleach itu jadi semakin terang sih, nge-lift up banget sih. Cuman ini karena udah malam kali ya, jadi hasilnya nggak terlalu kelihatan banget. Kalau di kaca ini yang bagian akar rambutnya ini nge-lift up juga, tapi levelnya jadi level merah gitu sih, jadi masih on the red level. Bawah-bawahnya ini dia jadi ash peach, jadi tetap masih ada ashy-nya dikit sih gitu. Karena emang kan aku kasih silver shampoo, jadi dia nggak terlalu nggak terlalu kuning banget, tapi juga belum yang sampai seputih itu gitu loh. Jadi pokoknya ini karena udah malam, jadi ini aku diamin dulu biar sampai kering, karena emang aku nggak punya hair dryer. Jadi kalau habis keramas pun aku nggak pernah nge-hair dryer rambut kalau di kosan atau kalau di rumah gini. Jadi biar aku diamin sampai kering aja sendiri. Oke deh, udah gitu aja dulu hari ini, and then see you guys tomorrow morning, or pokoknya kalau udah mataharinya udah kelihatan lah dan rambut udah kering. Dan ini akan aku diemin gitu aja. Oke, see you guys tomorrow, bye bye. Ini kondisi rambut setelah kering keesokan harinya, ya tetap kering memang, cuman ya warnanya sudah kelihatan ya kalau emang lebih ke lift up. Oke, hari ini aku mau masukin warna rambut. Kali ini pakai yang Hello Cream karena kemarin voting banyak yang memilih untuk aku menjadi seorang Lisa. Tapi kayaknya nggak potong poni sih, lagi males. Oke, jadi aku mau color pakai Hello Cream yang Cool As. Di sini modelnya Lisa. And ini kalau aku lihat, kalau di gambar sih warnanya agak-agak ash brown gitu ya. Tapi kalau aku lihat di video-video yang sudah beredar alias di YouTube itu, kalau untuk rambut dengan level bleaching di atas 5, it will become something silvery as ada the hint of the green or blue. Pokoknya emang yang lagi aku pengen banget gitu lah, ada hint of blue or green or something gitu lah. Nah, isinya apa aja? Ini ada aplikatornya, terus ini colorannya, yes, terus ini oksidan atau developernya, and then this is the ampule magic oil I think, yang membuat nggak terlalu kering-kering amat katanya, seperti itu. Lalu ini ada ya some kind of conditioner. Terus ini adalah introduction seperti biasa. Jadi kayak kemarin sama yang di Hello Bubble, ini nomor 1, 2, 3 dicampur menjadi 1 like this. Nomor 1 dicampur ke sini, nomor 3 dicampur ke sini, and then you shake it all. Di shake it, terus abis itu udah tinggal diganti nanti aplikatornya. Dan as usual, this is the apa namanya, the plastic. Oh, kalau yang Hello Cream kayaknya cuma dapat plastik doang deh. Dapat tetap the plastic and the apa namanya, sarung tangan. Oke, let's get started. Mari kita mulai nge-mixin number 1 and number 2. Tahu nggak sih kalau si Miss Emsen ini yang di si Blackpink, dia itu
mau yang Hello Bubble atau mau yang Hello Cream, dia tuh nggak ada bau amonianya sama sekali. Nomor 1 sama nomor 2 udah dicampur, and then kita masukin yang nomor 3, and we shake it off. Jadi sedikit seperti ini. Oke, seperti biasa kita bagi dulu rambutnya kayak gini. Dan as usual, walaupun disarankan ngerjain dari atas, tapi aku tetap bakal ngerjainnya tetap dari bagian bawah dulu, karena kayak emang udah tradisi apa ya, pokoknya udah gitulah. Nah, tapi yang udah kecampur ini aku mau tuang sedikit ke mangkok, itu nanti mau aku buat di bagian root atau akar rambut. Diganti aplikatornya. Aku nggak pernah berhasil sih pakai aplikator kayak gini, saya nggak tahu, semoga ini berhasil. Oke, let's get started. Tipis-tipis aja ya, biar merata. Ini baunya enak sih, wangi, bukan bau amonia atau apa, tapi ini wangi, totally wangi. Jadi aku kayak seperti kemarin, aku nggak bisa nge-full ngasih lihat gimana how to I apply it, karena agak ribet ya kalau sambil lihatnya ke HP, enakan tetap ngeliat ke kaca. Jadi kalau ngeliat ke kamera masih ribet, jadi mungkin nanti kalau udah sekitar separoh atau udah mau apply ke bagian atas, I'll be right back. Pokoknya ini intinya mah kalau aku bagian bawah aja dulu. Oke, guys. Karena lihat kaca lebih enak daripada kan hampir jatuh. Oke, see you on. I'll be right back. See you in a couple of hours. Oke, bye. Oke, jadi ini seluruh batang rambut udah aku olesin. Terus sekarang ini masih ada sisa, jadi aku cuma taruh aja di sini, taruh di bowl. Ini biar lebih rata aja gitu bagian akarnya. Oke, it's finished. Sekarang aku mau diemin dulu sekitar 30 menit. Ini seperti biasa bisa dipakai buat bungkus. Oke. Mari kita diamkan selama 30 menit. Oke, sudah waktunya kita dibilas. Rasanya apa ya? Rasanya masih sama kayak yang kemarin, yang primer. Jadi cuma kalau yang primer kemarin agak perihnya tuh agak merata. Kalau ini cuma di sini doang. Aku nggak tahu kenapa. Tapi kayaknya aku mulai kayak gini tuh semenjak waktu aku kemarin bleaching pertama di bulan Februari. Terus pas masukin colornya tuh berasa perih banget. Emang kemarin itu sebelum warna itu aku habis nge-scrub kulit kepala karena ketombean banget. Nah, cuman emang udah berapa hari ini aku nggak scrubbing sih. Udah berapa minggu ini aku nggak scrubbing karena ya mengurangi itu kemungkinannya kulit kepalaku, karena sekarang aku terlalu sering nge-scrub, hampir ya seminggu dua kali seminggu atau sebulan sekali. Kayaknya itu pengaruh juga deh. Jadi mungkin next aku nggak scrub sering-sering. Cuman kalau krim bat tetap sih, soalnya ini berasa anget. Oke, sekarang waktunya buat kita ngebilas, and then I'll be right back again. Yay.
Udah selesai ya, udah aku bilas nggak pakai shampoo, jadi cuman bilas pakai air biasa aja. Terus aku kasih apa namanya, conditioner yang tadi yang di bawahnya itu. Jadi ini hasilnya. Kalau di kamera depan nggak kelihatan, apalagi nggak ada cahaya, maksudnya cuman lightingnya cuman lampu kamar doang. Cuman kalau di kaca itu yang atas ini merah banget, jadi coklat kemerahan gitu. Awal nggak kena bleaching, terus baru kemarin kasih primer juga nggak terlalu lift up, jadinya ya coklat kemerahan gitu yang bagian atasnya sini. Terus ini bagian yang bleachingannya terang banget. Kalau dilihat itu dia emang ada grayishnya. This is work. Mungkin nanti jelasnya kalau udah agak kering, karena kan emang aku nggak pernah pakai hair dryer buat ngeringin. Jadi kalau udah agak kering nanti aku kasih update-nya, aku kasih lihat. Terus nanti kalau misalnya di bawah matahari itu nanti aku kasih lihat deh. Terus mungkin nanti kalau udah beberapa kali keramas, 2 minggu I think, karena aku biasa keramas seminggu maksimal 2 kali atau seminggu sekali. Kita lihat nanti kalau warnanya udah mulai luntur, pokoknya gitu deh, nanti aku kasih update nya. Nah, ini hasil rambutnya nih kalau pas lagi kering dan di bawah sinar matahari. Dan ini pakai kamera selfie, udah setengah frame sini, jadi dia agak abu-abu ya, begitulah lah. So far I love it. Yes. Update ini hari keempat setelah aku coloring, dan ini aku tadi pagi habis keramas dan ini udah kering, dan aku keringin manual, jadi nggak pakai hair dryer, jadi biar kering sendiri gitu aja. Dan hari ini tadi aku keramas cuman pakai shampoo sama conditioner aja, nggak ada treatment yang lain. Paling cuman kasih hair tonic yang buat rontok sama hair oil and serum. Warna yes jelas udah luntur, karena memang warna ash atau warna fashion itu nggak akan bertahan lama. Dan kemarin waktu habis coloring hari pertama itu, hari pertama sampai hari kedua kemarin masuk banget, cakep banget. Sorry ya lagi hujan. Itu yes memang, tapi masih gelap, jadi nggak terlalu yang terlihat, tapi nggak terlalu pop up gimana warnanya, tapi memang ashnya itu dapat. Dan ini keramas sekali memang udah agak luntur, tapi dia masih dapat warna ashnya tuh makin lebih terang lagi gitu, jadi makin dapet ash, brown cool ashnya gitu, makin dapet sih, emang cenderungnya kayak gitu. Dan ini aku nggak keramas pakai silver shampoo. So ini update setelah 1 kali keramas, dan mungkin aku rencananya sih akan update sampai warnanya bener-bener luntur, itu kira-kira setelah berapa kali keramas gitu. Oke, gue mau update, ini udah seminggu gue pakai si Hello Bubble yang cool ash, dan ini udah 2 kali keramas dalam 1 minggu lebih sih, karena ketombennya parah banget. Jadi gue scrub, gue hair spa sendiri di rumah, gue scrub, terus gue pakai krem body detoxnya. Baru kemarin hari Minggu itu aku baru yang keramas kedua yang pakai hair spa dari L'Oreal. Gue scrub di kulit kepala sama gue krem batin, dan so far emang karena bekas bleachingan jadi tetap masih kasar, belum yang halus-halus gimana banget gitu, tapi nggak pecah-pecah sih so far, masih aman. Dan
kering ya, tetap kering, cuman nggak yang crispy waktu habis ngewarnain kemarin. Cuman ini karena belum disisir aja jadinya berantakan, belum disisir dan belum ditata, jedai doang jadinya kayak begini. Karena emang gue sehari-hari kayak gini, karena gue jarang pakai catokan, bukan jarang, emang males aja, jadi lebih senang alami kayak gini sih gitu. Dan untuk warnanya ini udah nggak segelap waktu pertama habis cat rambutnya, jadi ini udah tetap masih agak es tapi jadi es brown. Jadi ini udah semakin terang dan ya, kalau ash dari dark ash itu memang tingkatan naiknya akan menjadi es brown gitu sih. Yang kemarin juga seperti itu. Dan sejauh ini warna masih aman, gradasi masih aman, gak terlalu yang jauh banget warnanya. Jadi so far sih seminggu ini masih aman. Nanti mungkin akan aku update lagi kalau emang warnanya udah bener-bener hilang, warnanya udah bener-bener sudah balik warna bleachingan aslinya, baru aku akan update dan sekaligus retouch lagi gitu. Jadi untuk sekarang seminggu masih aman, dan nggak tahu deh nanti 2 atau 3 bulan kemudian atau mungkin sebulan kemudian, I don't know, let me see. Yes, ini di update nya setelah 2 minggu lebih. Jadi ini aku lihat hasil dari 3 kali keramas, dan yes, warnanya semakin terang. Dan ini terakhir keramas kemarin aku pakai silver shampoo sama conditionernya, dan ya hasilnya tetap coklat, agak ashy. Ini kalau dari kamera depan ya, kamera selfie ya, tapi kalau dari kamera HD ya tetap hasilnya coklat, sudah mencoklat seperti ini. Kesimpulannya adalah kalau ngewarnain rambut ash itu memang gak akan bertahan lama sih, at least 1-2 minggu. Normalnya tuh kalau orang-orang paling seminggu itu warnanya udah jadi coklat lagi gitu, bunga biru atau apa. Menurut kalian ini kalau warna yang surya kayak gini, menurut kalian gimana? Kalau aku sih so far ya masih oke lah, karena ini selama 2 minggu itu belum yang terlalu menguning ya, jadi masih ashy brown gitu. Aku masih oke sih, masih bisa diterima, masih masuk ke tone warna kulit aku gitu. Jadi nggak yang terlalu terang, nggak yang belum yang terlalu terang atau gimana sih. Tapi kalau yang sebelumnya sih emang kalau udah kuning banget, kalau udah terang banget itu aku biasanya langsung retouch lagi, karena emang belum terbiasa sama rambut yang terlalu terang gitu. Jadi kalau warna-warna yang masih agak coklat cool tone gini masih oke lah gitu, tapi kalau yang terlalu terang banget gitu masih belum bisa gitu. Walaupun gue pengen sih yang bisa silver banget gitu tuh, cuman masih belum berani guys, jadi pelan-pelan aja ya. Kalau ini rambutnya udah kuning banget, udah sama sekali hilang warna cool ashnya, bener-bener tinggal bleachingannya doang. Itu nanti aku akan retouch lagi gitu. Jadi kita tunggu saja ya. Jadi paling update-nya itu aja. Nanti kalau misalnya aku ada update mau retouch rambut lagi, nanti bakal di-update lagi. Okay? And I hope you like it, and comment down below if you want to share something or any advice, betternya ngapain biar warnanya tetap ashy, grey dan sebagainya gitu, atau yang lain-lain. Anything you can comment down below. Okay? So itu aja update-nya kali ini, and see you guys on my next video. Bye bye.